Dan Al-Quran ini terdiri dari 114 surat. 114 surat. Ada berbagai macam surat. Mulai surat Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina, ada surat An-Nahl yang artinya lebah, ada surat An-Naml yang artinya semut, ada surat Fil yang artinya gajah. Ada banyak hal, ada cerita-cerita indah di sana. Dan Allah mengatakan dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab enggak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Ada surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas yang setara dengan sepertiga Al-Qur'anul Karim. Ada surat yang paling indah, yang paling mulia dalam Al-Quran Karim, yaitu suratul Fatihah. Ada ayat yang paling utama, yaitu ayat kursi. Bertingkat-tingkat, tapi kita diperintahkan untuk membaca. Dan ada surat Al-Mulk, surat Tabarak, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi SAW tentang surat ini? Suratun minal Qur'an 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lahu tabarakalladzi bihal mulk. Wa fi riwayatin fa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannah. Nih, ada sebuah surat dari Al-Qur'anul Karim yang jumlahnya 30 ayat yang akan memberikan syafaat buat orang itu sehingga orang itu diampuni dosa-dosa. Diampuni dosa. Surat apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan di riwayat lain dikatakan fa akhrajathu minan nar. Dan surat itu mengeluarkan orang itu dari api neraka. Wa adkhalathul jannah, dan akan memasukkannya ke surga. Kemudian fadilah lain dari surat Tabarak ini, bahwasanya yang membacanya tiap malam, ketika orang itu mendawamkan membaca suratul Mulk setiap malam, maka insya Allah dia akan selamat dari azab kubur. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tadi hadis yang kita baca berkaitan dengan puasa akan memberikan syafaat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yu'tar rajulu fi qabrihi fatu'ta rijlahu fataqulu rijlahu. Nih, ada orang yang mati di kuburan, didatangi dari arah kirinya, dari arah kakinya. Lalu kakinya mengatakan, laisa lakum ala ma qibali sabil. Engkau nggak ada, nggak bisa masuk dari arahku. Kenapa? Kana yaqumu yaqra'u bi suratul Mulk. Dia tuh biasa salat malam membaca surat Mulk. Kakinya ini biasa berdiri membaca surat Al-Mulk. Di mana sebaik-baiknya salat malam itu yang panjang bacaannya. Tsumma yu'ta qibala min qibali sadrih atau qala badnih. Kemudian dikatakan, ini riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, artinya mauquf kepada Ibnu Mas'ud. Datang dari arah perutnya, arah dadanya, lalu dikatakan, engkau nggak bisa masuk dari tempatku, karena dia biasa membaca surat Al-Mulk. Kepalanya juga didatengin. Subhanallah, di situ pun dia mengatakan, engkau nggak bisa masuk, dia biasa membacaku. Artinya kalau kita lihat, bacaan itu perlu tenaga untuk berdiri, perlu perenungan dengan hati, perlu juga pemikiran dengan mentadabburi apa yang ada dalam surat tersebut. Bukan hanya membaca biasa. Kemudian qala fahiyal mani'ah, ini kata Ibnu Mas'ud, fahiyal mani'ah tamna min adzabil qabr. Itu surat Mulk adalah penghalang dari azab kubur. Lalu kita nggak mau membaca. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ini hadis Ibnu Abbas mirip dengan hadis Ibnu Mas'ud,
Tapi disebutkan riwayatnya dhaif, tapi dengan banyak jalannya saling menguatkan tentang keutamaan suratul Mulk ini apabila dibaca setiap malam ya. Engkau dalam salatmu atau sebelum tidurmu, maka insya Allah akan selamat dari azab kubur.